Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, hari ini saya ingin mengomentari tentang kesulitan rakyat. Ada keluh kesah rakyat yang perlu saya komentari dan sekaligus juga akan saya coba memberikan solusi. Mudah-mudahan pemerintah mendengar solusi ini. Di postingan kami tersebut di atas. Jadi jangan selalu buat rakyat resah. Udah ekonomi susah, lagi susah. Jadi pemerintah mestinya jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang terlalu tinggi-tinggi. Namun yang tinggi-tinggi dipikirin, solusinya juga nggak nyampe ke bawah. Lebih baik mikirin yang tinggi boleh, tapi juga pikirinlah yang ke bawah. Nah, inilah berapa kali saya sering sampaikan bahwa pentingnya membuka semacam lembaga yang bisa menampung aspirasi rakyat. Jadi mestinya setiap kementerian, setiap departemen, setiap daerah itu ada semacam lembaga yang bisa mewadahi aspirasi rakyat. Sehingga apa? Sehingga masalah-masalah itu langsung ditemukan dan langsung diselesaikan. Ini baru-baru ini ada beras oplos. Ada beras yang tidak berkualitas, dikemas yang bagus, dijual yang mahal. Dan ini mestinya juga pemerintah harus segera turun tangan dan memberikan solusi. Karena apa? Kalau pemerintah hal-hal yang dihadapi rakyat seperti ini, dia sepertinya pura-pura tidak tahu, atau bahkan mungkin tidak tahu, sudah begitu juga tidak memberikan solusi segera, maka rakyat semakin kejepit. Kalau kemarin ada Pertamax yang dioplos, yang dirugikan siapa? Ya rakyat. Sekarang ada beras yang dioplos, yang dirugikan siapa? Ya rakyat. Dan utamanya rakyat kecil yang dirugikan. Tapi khusus kami akan mencoba memberikan solusi bagaimana ini semua nanti ke depan tidak akan terjadi. Dan yang terjadi hal-hal kayak begini ini bukan hanya beras, juga yang lain-lain. Ada yang daging, bahkan daging-daging yang didatangkan impor dari luar negeri itu apakah daging juga sehat atau tidak sehat, yang konsumsi juga rakyat. Sudah harganya mahal, nanti dagingnya tidak sehat, menimbulkan penyakit. Dan banyak hal lain yang lain lagi. Jadi mestinya pemerintah itu harus membuat solusi. Cobalah supaya semua bisa terkontrol dengan baik. Bentuklah semacam lembaga yang namanya Badan Usaha Milik Negara, BUMN atau BUMD, yang khusus untuk menangani bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Kalau BUMN atau BUMD ini sudah menangani itu, maka semuanya akan bisa terkondisi dengan baik. Contoh misalnya, beras oplos itu tidak akan terjadi. Dan komplainnya mudah. Kalau ada beras yang dioplos atau beras yang tidak berkualitas, kemudian dikemas dengan harga yang mahal, itu mudah kontrolnya. Dan di samping itu juga, kalau yang pemerintah yang membentuk lembaga itu, maka yang namanya kesehatan, yang namanya kualitas, yang namanya harga, yang namanya ketersediaan, itu akan semua tersedia, utamanya sembako. Jadi jangan sampai beras saja impor, jangan juga sampai daging impor, jangan juga sampai kedelai juga impor, semua serba impor. Itu karena apa? Karena pemerintah tidak pernah menangani ini semua secara profesional. Semua diserahkan ke menteri, menteri diserahkan ke petani. Iya, kalau petaninya itu memiliki kemampuan teknologi yang baik, memiliki finansial yang baik untuk mengelola, dia punya hasil pertanian, dan punya SDM yang cukup. Kebanyakan petani itu serba kurang semua itu. Untuk mencari pupuk juga mereka setengah mati.
Jadi pemerintah itu mestinya supaya tidak repot-repot, udahlah urusan sembako, urusan minyak, urusan beras, urusan kedelai, urusan semuanya yang terkait dengan kebutuhan utama masyarakat itu dibentuklah BUMN atau BUMD yang menangani khusus untuk hal ini. Supaya semua tertib, supaya semua terjaga. Jadi yang sekarang dicita-citakan oleh pemerintah yaitu swasembada pangan, itu pasti akan bisa terjamin. Karena setiap daerah ada BUMD. BUMD itu juga nanti yang bisa membantu mengendalikan harga, yang bisa mengendalikan juga produk itu berkualitas atau tidak, bisa menjadikan produk pertanian, perikanan, dan seterusnya itu bisa menjadi ekonomi kreatif, sehingga harga bisa naik. Salah satu contoh misalnya, cabai itu kan bukan cuma jadi sambal untuk di dapur, bisa dijadikan cabai bubuk. Singkong itu juga tidak dibikin getuk saja, bisa dibikin keripik, bisa dibikin tepung tapioka dan lain sebagainya, sehingga itu bisa dipasarkan, pasarnya pun juga tidak terbatas, bisa sampai ke luar negeri, sehingga harga bisa naik karena dijadikan ekonomi kreatif. Dan persediaan, karena itu yang menyelenggarakan BUMD atau dan BUMN, persediaan pun juga terkontrol dengan baik. Kualitas petani, kesulitan petani pun juga akan dapat dikasih solusi dengan baik. Demikian juga masalah pupuk dan sebagainya, teknologi pertanian dan sebagainya itu bisa di-backup dengan baik. Termasuk juga kualitas SDM-nya yang menangani, penyuluhan dan sebagainya. Termasuk juga para sarjana-sarjana yang alumni IPB yang selama ini dia tamat tidak tahu harus kerja di mana. Masa sarjana IPB yang sarjana pertanian, peternakan dan lain sebagainya, masa kerjanya di bank? Ya tidak bisa salahkan mereka, karena mereka tidak punya lahan pekerjaan. Coba kalau dibuka BUMN dan BUMD yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, semua akan hidup. Laut kita pun juga akan terkelola dengan baik. Jangan sampai laut kita nggak terkelola dengan baik, ikannya malah dicuri oleh asing. Kita sendiri tidak memaksimalkan. Kalau diserahkan cuma yang namanya nelayan-nelayan kecil, nggak akan mampu mengambil ikan-ikan yang potensial yang agak di tengah. Nah inilah perlunya pemerintah melalui tangan BUMN dan BUMD. Itu bisa. Semua itu. Pemerintah pun mengoreksinya gampang. Kalau ada harga naik, kalau ada kekurangan persediaan pangan, sembako, kontrolnya gampang. Karena BUMD dan BUMN itu dibawa langsung pemerintah. Tapi bagaimana petani sudah bersusah payah mengelola tanah hasilnya, kemudian menjualnya, tengkulak-tengkulak yang hadir di hadapan mereka. Terus bagaimana harga bisa naik? Kalau dia panen tengkulak yang datang, tengkulak yang beli dengan harga murah dengan harapan tengkulak bisa menjual mahal. Tapi kalau BUMD yang menangani dan BUMN yang menangani, maka dia akan bisa jaga harga-harga itu. Kualitasnya bisa dijaga, harga bisa dijaga, dan bahkan harga itu bisa stabil dan bahkan mungkin naik. Karena apa? Dijadikan produk-produk petani, produk perikanan, perkebunan, dan peternakan itu dijadikan ekonomi kreatif. Daging bukan hanya cuma daging digoreng atau dibikin rendang, tapi daging itu bisa dibikin dendeng, bisa dibikin daging sarden dan sebagainya, macam-macam bisa. Akhirnya ekonominya bisa menjadi ekonomi kreatif, dan harga bisa naik, bisa stabil. Kalau harga-harga bisa stabil, harga-harga juga bisa naik, kemudian juga bahan-bahan kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik dan swasembada pangan, maka kita selesai masalah kita soal sembako. Jangan sampai sembako aja kita impor, dan impor itu terlalu banyak orang-orang yang bermain di situ. Itulah mungkin solusi yang ingin kami berikan, sehingga supaya tidak terjadi hal-hal seperti saat ini. Mungkin itu barangkali masukan dari saya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.